cedera abis operasi. Bisa ceritain dikit ya Mbak, itu kenapa sakit apa dirimu sampai dioperasi? Iya, jadi sebenarnya mungkin kemarin sempat beberapa bulan yang lalu mungkin banyak teman-teman yang lihat aku di media itu, di medsos maksudnya menggunakan kursi roda gitu. Jadi sebenarnya kalau yang ngikutin aku, follower aku, sebenarnya aku ada cerita di situ bahwa tepatnya 26 Oktober waktu itu aku operasi. Jadi gini, ceritanya sih agak mundur ke belakang ya. Jadi aku tuh asal muasalnya aku jatuh. Aku jatuh dari tangga, 5 anak tangga. Jadi jatuhnya bukan jatuh gedung gitu enggak, tapi jatuh gelundung 5 anak tangga. Aku lagi pengajian pada waktu itu mau ke toilet, padahal nggak pakai hak tinggi, aku rok panjang, aku memang pintunya itu pintu terus tangga ke bawah. Jadi aku keluar pintu, aku pakai sendalnya pada sendal flat shoes gitu, bukan yang high heel. Rok udah aku tarik begini, bismillah, aku udah tahu karena supaya agar dalam hati ngomong biar nggak jatuh. Malah begitu ngelangkah langsung berguling-guling 5 anak tangga dan terakhir jatuhnya tuh terakhirnya gini, blek gini. Karena kan itu 2, 3, 4, 5 gitu. Jatuhnya blek gitu. Dan pas aku jatuh nggak ada yang lihat karena memang ruangannya tuh di sini ruangan tangga gitu. Jadi pintu ketutup. Terus aku shock kan, pasti kan shock. Terus aku refleks, aku ngomong, aku jatuh. Aku ngomong gitu. Pas aku ngomong begitu, teman-teman yang di pintu pengajian deket sini dengar, kata Idris, aku dengar tadi kamu ngomong aku jatuh. Terus yang di sebelah sana pintu kebuka dikit, dia lari, ada apaan tuh, aku pakai baju merah ya, dari atas ke bawah kok jatuh, kayak aku bilang, ya Allah Mbak Edis, orang baru tahu aku jatuh, langsung lari, ada ngasih minum, lari segala macam, dan aku cek antara bingung dan sadar gitu langsung, maksudnya kita barusan karena cepet banget kejadiannya itu, cepet banget langsung jatuh, tiba-tiba blok gitu langsung kayak ya itu, atau bilang refleks bilang karena nggak ada yang tahu, aku langsung ngomong aku jatuh gitu, orang baru lari. Terus tapi setelah itu aku nggak apa-apa. Setelah itu tuh malah yang sakit cuman tulang kering sebelah kiri gitu kan. Terus udah gitu dikasih minum dulu, duduk dulu, aku gerakin tangan kaki nggak apa-apa. Ya udah, aku karena memang pengen ke toilet pada waktu itu, aku terus ke toilet. Dari situ nggak apa-apa gitu. Nah ketawanya itu karena kalau nggak salah tuh Juli. Nah awal Oktober aku dirawat di rumah sakit karena sakit mah gitu kan. Dan itu kembali ke cerita tadi, pas aku habis jatuh itu karena nggak tahu ada cedera dalam, aku tetap treadmill seminggu 3-4 kali, tetap treadmill, tetap olahraga, tetap aktivitas seperti biasa karena nggak tahu. Singkat cerita, awal Oktober aku dirawat karena sakit mah di rumah sakit. Nah karena waktu dirawat di rumah sakit, aku bed di rumah sakit itu kan bisa dinaik turunin tuh. Nah aku iseng, kayaknya kalau tidur kan di rumah kita kan lurus ya gitu kan, pas di rumah sakit kayaknya kalau bednya dinaikin enak kali. Nah di bagian lutut itu aku naikin, jadi aku tidur selama 2 hari di rumah sakit itu dalam kondisi lututku aku naikin. Nah mungkin karena kondisi lutut naik itu ternyata luka dalamnya tuh ngebuka. Nah hari kedua itu aku sakit nih di sini, bagian pahaku nih sakit, pegel paha gitu ya, pegel aja, kayak pegel, makanya aku pengen dipijit. Jadi sebelah sini sakit banget gitu. Cuma karena memang kita nggak tahu, karena sakitnya sakit perut. Kan ya, kiri, kanan karena nggak tahu. Ada teman datang yang bisa mijit, aku suruh mijit lah, aku minta tolong mijit karena kakiku pegel, lagi besok aku ke rumah sakit nih gitu kan. Jadi padahal aku masuk rumah sakit itu aku Sabtu malamnya aku di USG, terus Senin pagi aku tindakan endoskopi perut. Nah Senin sorenya itu aku sakitnya kok parah ya, sampai aku nggak bisa tiduran selonjor tuh, nggak bisa karena sakit gitu. Terus kayak mungkin keselio kali ya, minta tolong teman dipijit. Itu hari Senin. Pas hari Selasa paginya bangun tidur bengkak segede gini, kaki bengkak, nggak bisa jalan, nggak bisa disenggol, teriak, pokoknya udah nggak bisa ke toilet, udah pakai kursi roda. Alhamdulillahnya ketawanya di rumah sakit langsung cek dokter, langsung aku disuruh MRI gitu, MRI untuk lutut gitu kan. Kebetulan pada waktu itu memang aku udah beberapa hari kemudian aku ada janji untuk medical check up di Penang, jadi akhirnya aku second opinion ke Penang. Memang dokter di rumah sakit di Indonesia, di Jakarta udah ngomong bahwa kamu harus hati-hati ini karena waktu itu bahasanya ototnya terserabut gitu. Pokoknya ini kamu harus ini loh Dis, kamu harus diperiksa lebih detail ke dokter ortopedi gitu kan. Cuman karena 2 hari kemudian jadwalku udah jauh-jauh hari nih, jadwal di Penang untuk medical check up, akhirnya
ya aku sekalian aku periksa ke Penang gitu kan. Itu udah kemana-mana udah pakai kursi roda itu, sebelum operasi itu udah gak bisa jalan memang, aku udah pakai kursi roda. Nah terus cuma diwanti-wanti dokter Jakarta adalah kamu jangan dipaksa jalan, emang nggak bisa dipakai jalan, boro-boro buat napak aja sakit kan, karena kalau enggak itu nanti kamu bisa dioperasi, bilangnya gitu. Pas sampai di Penang, second opinion diperiksa lagi, di sana aku rongsen lagi, rongsen dalam keadaan berdiri lebih detail segala macem. Terus konsultasi ke dokter, nah dokter di sana menganjurin ini kamu harus dioperasi karena kondisinya kamu nggak bisa jalan, satu. Kedua, apa yang menyebabkan nggak bisa jalan? Ternyata ligamen itu kalau nggak salah nih saya, yang menghubungkan otot yang menghubungkan betis dan paha di lutut itu cedera. Jadi segini, kamu pernah jatuh nggak? Nah itu ditanya kan, aku lupa karena kan aku jatuh tuh Juli dan ini baru berasa tuh Oktober gitu. Ya memang tadinya mungkin dokter bilang, jadi pada waktu itu robeknya sudah ada robek sedikit. Kemudian mungkin aku tetap aktivitas olahraga segala macam dan plus dipijit itu. Dan aku bilang, tapi kenapa asal muasalnya karena kaki saya pegel dok? Iya karena kamu tidur dalam posisi begitu, lukamu kebuka, luka dalamnya kebuka, jadi sakit, berasanya nyeri. Nah nggak tahu dipijit. Tapi menurut aku ini udah qadarullah ya seperti itu, bahwa memang alhamdulillahnya aku tetap bersyukur aku ketawanya di rumah sakit sehingga bisa tetap terus cepet-cepet di MRI, kemudian diambil tindakan. Pada waktu itu memang aku memutuskan sempat memikir pulang ke Indonesia dulu 1 minggu karena suami harus izin kerja untuk operasi kan, karena pasca operasi dokter udah bilang nih bahwa saya nggak bisa jalan selama 1-3 bulan gitu, karena kan lutut gitu. Jadi dengan fisioterapi akan bisa jalan setelah 2-3 bulan. Dengan fisioterapi nanti akan normal kembali gitu. Jadi dioperasi, lutut aku dioperasi tahun 20 Oktober itu menggunakan ototku sendiri dan menggunakan otot titanium disambung gitu. Ada titanium yang masuk ke lutut gitu. Jadi ada operasi di sini. Jadi aku memutuskan untuk operasi karena alhamdulillah aku mau, karena pasiennya mau. Kan kadang ada orang nggak mau operasi karena pasiennya nggak mau. Kalau aku berpikir gini ya, karena menurutku lebih cepat lebih baik. Untung aku masih ada keberanian, untung aku masih ada kemauan, dan juga aku masih muda. Artinya aku masih pengen traveling, masih pengen beraktivitas seperti biasa, masih pengen segala macam lah, masih pengen umroh, masih pengen haji gitu kan. Sementara ini kaki gitu loh. Kalau aku nggak operasi mungkin bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan operasi juga. Iya kan, dan kalau kambuh nyeri gitu. Jadi memang dibutuhkan sebuah keberanian dari aku, dan juga bahwa resiko dari awal aku sudah tahu. Pasca operasi 2-3 bulan aku menggunakan kursi roda dan aku fisioterapi seminggu 3 kali sampai bisa jalan gitu. Udah bahkan sampai sekarang ini sudah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret aku masih terus fisioterapi. Alhamdulillah aku udah bisa jalan, pulang umroh. Dan baru nggak nyampe 2 bulan aja aku sudah umroh. Aku umroh masih pakai kursi roda dan masih pakai tongkat itu aku umroh. Karena itu jadwal dari jauh-jauh hari juga, umroh bersama keluarga. Dan menurut aku alhamdulillah ternyata umroh menggunakan di kursi roda itu juga dibantu banget gitu loh. Bahkan di pesawat aja dijemput kita di pesawat, kemudian kita pakai tangga khusus seperti itu gitu. Jadi walaupun dalam kondisi kemarin dalam keterbatasan, aku bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan kalau kemarin banyak teman lihat aku masih tetap aktivitas, masih tetap pergi keluar, karena aku berpikir saya sudah tahu bahwa saya bisa jalan itu setelah 2-3 bulan. Dan selama itu masa saya harus berdiam diri di rumah gitu kan. Sementara alhamdulillah badan saya sehat walafiat, cuman saya belum bisa berjalan gitu. Jadi alhamdulillah saya tetap pergi kemarin, pergi kemana-mana menggunakan kursi roda, tetap pergi ke pengajian, tetap pergi umroh, tetap pergi ke acara-acara pesta ulang tahun, tetap pergi ke arisan seperti itu, karena memang itu menunggu waktu penyembuhan dan juga itu healing supaya saya juga semangat ya, supaya semangat juga. Dan alhamdulillah memang nggak rasa kemarin pulang umroh awal Januari aku udah bisa ngelangkah ke kanan 3 langkah, ke kiri 3 langkah, terus pelan-pelan selama Januari itu aku belajar udah bisa jalan pelan-pelan, tadinya pakai tongkat. Terus kemudian awal Februari, selama Februari ke Maret memang aku memperlancar jalan. Kadang-kadang masih pakai tongkat kan, tapi full Maret ini aku udah enggak. Maret ini aku alhamdulillah aku udah berjalan tanpa menggunakan tongkat seperti itu gitu. Dan juga
tadinya tuh kalau jalan ke mall atau jalan kemana seperti itu tuh aku tuh biasanya menggunakan aku jalan kaki tapi tetap ada kursi roda seperti itu kan, karena kalau capek bisa duduk gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah tanpa menggunakan ada kursi roda, tanpa itu aku udah bisa jalan kayak gini gitu. Medis, tapi ada makanan atau yang harus tetap mengkonsumsi makanan yang nggak boleh, nggak takut berpengaruh sama Nggak ada sih, nggak ada. Dan dokter di sana itu aku dirawat, aku sehari sebelum operasi udah rawat, kemudian aku operasi. Jadi aku Rebo dirawat, Kamis operasi, Jumat, Sabtu pulang. Sabtu udah boleh keluar rumah sakit, tapi aku masih stay di sana 1 minggu untuk memastikan bahwa hasil operasinya baik-baik saja. Kemudian fisioterapi, kemudian dikasih pengantar pulang Jakarta fisioterapi. Suami sendiri sempet marah nggak ketika jatuh terus nggak hati-hati atau gimana? Enggak sih ya. Khawatirnya tinggi. Enggak sih, alhamdulillah suami aku juga sempat kaget juga, karena aku juga nggak nyangka jatuh yang pada waktu itu menyebabkan luka yang cukup parah atau cukup serius gitu ya. Jadi ya namanya qadarullah ya, udah qadarullah bahwa musibah atau ujian itu ya kita nggak pernah tahu. Jadi ya suami aku sih cuman ya udah nggak apa-apa, kalau kamu berani operasi ayo kita operasi, kalau enggak juga nggak masalah, pokoknya suamiku tuh bagaimana yang terbaik menurut aku aja, seperti itu.